Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi Bahar bin Smith ini memang sudah mulai kelabakan ya mengenai pelantikan Bang Haji Rhoma Irama yaitu PWILS di Sejabotabek, teman-teman. Bahar bin Smith ini sudah mulai tidak karuan, ketakutan dan mencoba untuk membubarkan acara pelantikan PWILS yang di tempatnya Bang Haji Rhoma Irama, teman-teman. Ya, ini kan lucu ya. Ya pastinya teman-teman ya, seperti Bahar bin Smith, Bapak Rizik Syihab ini kan sudah mulai ketakutan. Karena apa? Karena banyak dulu dari mantan FPI ini yang sudah keluar dan bertaubat dan ikut gabung yaitu dengan PWILS. Jadi dengan tesnya Kiai Imaduddin Al-Bantani, yaitu berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA, itu sudah mengatakan bahwasanya mereka itu bukan zuriat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ceramahnya kan isinya hanya menebar kebencian, provokator, dan mengadu domba antara masyarakat dengan pemerintah, bahkan merendahkan yaitu orang-orang pribumi Nusantara ini dan merasa dirinya itu paling mulia, nasabnya itu paling mulia, teman-teman. Padahal itu sudah dibahas semua. Namun kenapa Bahar bin Smith ini masih ngeyel dan ingin membubarkan yaitu acara pelantikan PWILS yang berada di tempatnya Soleta Bang Haji Rhoma Irama. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, tentunya ini pasti akan mengancam yaitu pendapatan para Habib Alawi yang dimana mereka itu bisnis makam rungkat, bisnis nasab rungkat, bisnis dawir rungkat, bisnis air komat kamit rungkat. Jadi sudah tidak lagi masyarakat ini percaya dengan Habib-Habib Alawi. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba mari kita simak ya, yaitu video dari Bang Haji Rhoma Irama ketika pelantikan PWILS Sejabodetabek. Coba mari kita simak videonya. Ini memang bukan acara tablik akbar. Makanya Nansia Kiai yang hadir. Ini adalah acara pelantikan PWILS Sejabodetabek. Alhamdulillah, pelantikan telah terlaksana dengan baik, bahwa PWILS memang harus disebarkan ke seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok negara Indonesia. Harus ada PWILS. Teman-teman saya ada dari ulama, ada dari politisi, ada dari mubaligh, ada dari seniman, bertanya kepada saya, Bang Haji, kenapa Bang Haji ikut mendukung PWILS? Mau tahu nggak jawabannya? Udah tahu belum jawabannya? Padahal udah jelas banget di podcast itu, bisikan Roma ya. Kenapa saya terpanggil untuk mendukung PWILS? Pertama, dari awal, karena PWILS ini satu-satunya organisasi massa, organisasi Islam yang peduli dengan untuk menjaga kehormatan marwah Nabi Muhammad SAW. Karena satu-satunya organisasi yang peduli untuk di Indonesia ini tidak ada kuburan-kuburan palsu yang akan mengubah sejarah bangsa Indonesia ke depan. Karena PWILS ini satu-satunya organisasi yang peduli menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari rencana hegemoni teman-teman kita para Bang Alawi yang begitu TSM, terstruktur, sistemik, masif, mau menguasai Indonesia. Betul. Ini indikator-indikatornya nggak perlu dijelaskan di sini karena sudah sangat terang benderang sebagaimana terangnya matahari siang hari ini. Itulah yang menyebabkan saya terpanggil oleh perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang sungguh menyeru kepada kebenaran, menyeru kepada hal-hal yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Saya terpanggil. Kenapa? Ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Kemungkarannya telah jelas.
sebagaimana tadi kita utarakan, berbagai macam kemungkaran dipertontonkan di hadapan umat Islam, di hadapan bangsa Indonesia. Bagaimana khurafat-khurafat yang merendahkan marwah Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang mengatakan saya pernah mi'raj ke Sidratul Muntaha, itu sudah merendahkan Rasulullah. Karena hanya Rasulullah SAW yang diizinkan mi'raj ke Sidratul Muntaha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada satu orang mengatakan saya mi'raj ke Sidratul Muntaha, jangan banyak-banyak, satu kali saja, ini sudah menghina Rasulullah SAW. Apalagi 70 kali sehari, sebulan berapa ribu kali, merendahkan Rasulullah. Kalau ada orang mengatakan saya bisa memadamkan api neraka, ini menghina Rasulullah SAW, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beraninya mengatakan itu, saya bisa memadamkan neraka. Hinaan terhadap Allah, hinaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemusyrikan yang mereka lakukan. Ada orang mati, kalau ditanya Man Rabbuka, katakan Habib Abdullah. Man Nabiyuka, Habib Abdullah. Kemusyrikan yang nyata. Kalau Anda punya hajat, punya maksud, ini pasang saja foto Habib, minta sama Habib. Masya Allah, apakah antum nggak lihat hai umat Islam, hai bangsa Indonesia, kemusyrikan yang mereka ajarkan di tengah-tengah umat Islam? Belum lagi pendawiran. Wallahil azim, banyak pengusaha-pengusaha yang telah tersadarkan dengan adanya PWI. Banyak pengusaha yang tersadarkan dan bicara sama saya. Wallahi, terakhir kemarin ada pengusaha besar bicara sama saya, Bang Haji, sekarang saya hidup tenang. Tenang. Kenapa? Sejak ada PWI saya tenang hidup, Bang Haji. Sebelumnya Masya Allah, sepanjang tahun Bang Haji saya dirongrong oleh Pak Alawi. Itu subuh-subuh saya buka pintu rumah, udah kumpul Habib. Saya tanya, kamu dari mana? Dari mana? Ada yang dari Gresik, ada yang dari Cirebon, ada. Masya Allah, ada apa? Nah, ada proyeknya, orang minta duit, enggak kecil. 15 juta, 10 juta, 100 juta. Saya mau ngumpet Bang Haji, takut juga ya Allah, ntar gue kualat main lagi ini. Luar biasa dokternya. Saya mau bersembunyi, ya Allah, nanti saya nggak dapat syafaat. Akhirnya saya mau juga. Masya Allah, berat jiwa saya. Sampai ada yang begitu. Karena ancaman mereka, ini buat Nabi. Iya. Kalau nggak dapat syafaat. Dan masuk surga saya. Ada lagi yang menyesatkan, walaupun kamu ibadah tunggang-tungging, kalau nggak cinta sama baik, nggak bakal masuk surga. Ngeri kan ya. Walaupun kamu salawat, ribuan salawat, kalau nggak sayang sama baik, nggak bakal masuk surga. Ini doktrin yang menyesatkan. Iya. Siapapun umat Islam yang diam, bangsa Indonesia yang diam, Masya Allah. Itu dalam soal akidah, dalam soal dawir. Banyak yang teraniaya dan demi ada PWI, mereka merasa sudah terbebas. Alhamdulillah Bang Haji, sekarang kalau mereka datang gue usir. Jangan takut kualat. Mencelahkan mereka. Nah kemudian bahwa mereka mau menjajah Indonesia, ini pun bukan hoax. Terang benderang di media sosial. Iya. Apa tujuan membuat kuburan-kuburan palsu? Untuk mengesankan kepada anak cucu kita. Lihat loh, Indonesia ini Bahalawi udah ratusan tahun di sini. Yang nyebarin Islam di sini Bahalawi, kalau enggak lu masih nambah pohon. Masya Allah. Kelikung itu hari Songo. Kemudian dia simpangkan sejarah NU, disimpangkan sejarah Wali Songo, disimpangkan sejarah Indonesia, pahlawan-pahlawan yang keren. Indonesia punya. Dan pada akhirnya mereka mengatakan Jawa pintu tarim, Indonesia milik Aulia Tarim. Ngimpi. Siapa yang tidak marah? Kalau punya rasa nasionalisme,
Siapa yang nggak marah? Antum marah nggak? Marah. Kenapa marah? Saya diklaim Mau dijajah. dijajah. Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman saya namanya. Kenapa? Itulah sebabnya saya bersimpati semangat perjuangan Warisme Indonesia. Maka saya katakan PWI ini harus terus diperlebar, harus eksis di tiap kelurahan di Indonesia. Kenapa? Mereka ini sudah berakal di kalangan umat Islam yang tidak mampu mengantisipasi doktrin mereka. Tapi kita ini tengah berjuang fisabilillah. Maka pertama yakinilah, tanamkan niat yang lurus lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tanamkan itu. Salatku, ibadahku, hidupku, perjuanganku, motivasinya lillahi ta'ala. Tidak boleh ada tendensi lain selain lillahi ta'ala. Yang kedua, luruskan hati kita untuk menjunjung tinggi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya kenapa Bang Haji Rumah Irama ini gabung dengan PWLS. Ya, karena dari Habib-Habib Alawi ini sudah jelas terang benderang, itu terang-terangan mereka itu ingin menjajah Indonesia dan 80% gagal total. Jadi penjajahannya itu lewat spiritual, perbudakan teman-teman. Dibuatlah kuburan-kuburan palsu. Oh, itu kuburan leluhur saya ada bin Yahya. Oh, itu ada kuburan leluhur saya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mereka itu membuat kuburan palsu itu ada artinya teman-teman, bahwasanya leluhurnya itu dulunya itu ikut berjuang juga gitu. Yang kemarin itu ya siapa? Bapak Lutfi ya teman-teman. Itu yang memalsukan kuburan teman-teman. Nah, ada juga yang dimana mereka itu kalau berceramah membelokkan sejarah. Para habaib ini ya di Indonesia ini tidak ungkang-ungkang saudara-saudara. Para habaib itu ikut berjuang. Mereka syahid. Padahal ketika saya mendengarkan dari Profesor Anhar Gonggong, nggak ada itu para pejuang dari golongan Habib Alawi. Malah yang mereka klaim sana klaim sini itu nggak ada teman-teman. Ya, seperti lagu Indonesia Raya lah, bendera merah putih lah, dan seperti lambang Garuda lah. Mereka klaim dari mereka teman-teman. Tapi Profesor Anhar Gonggong ini nggak diam teman-teman, meluruskan nggak ada itu dari golongan Habib Alawi, nggak ada. Dan yang gugur di medan perang itu banyak, yaitu orang-orang pribumi Nusantara teman-teman. Lalu kemudian Habib ngapain di sini? Yang mereka itu ketika sudah merdeka, nah maka mereka itu menjajah melalui spiritual dan perbudakan. Dulu waktu saya kecil teman-teman ya, itu nggak kenal yang namanya Habib-Habib teman-teman. Yang kita kenal ya kita belajar di musola, lalu kemudian ada seorang kiai yang mempelajari kita. Misal seperti kalau dulu kan ya alif, fata'a, alif, kasroi, alif, tuma'u, a, i, u. Itu kiai dulu ya, mengajarkan waktu di kampung teman-teman. Gak ada itu Habib-Habib itu belum ada. Nah, ini saya setelah besar ya teman-teman. Kok kaget gitu ya. Ada Habib ini, Habib itu, aduh pusing jadinya teman-teman. Yang satu ini cerita khurafat, yang satu ini merasa paling mulia, yang satu ini memprovokasi, teriak-teriak marah-marah, yang satu ini memalsukan makam, yang satu ini klaim sana klaim sini, yang satu ini jadi macam-macam teman-teman. Ada yang Al-Haddad, ada yang Al-Habsi, Al-Muhdor, Al-Atos, Syihab, aduh banyak lagi teman-teman. Jadi kok semakin kesini semakin banyak yang ngaku-ngaku sebagai zuriat Nabi. Banyak Habib-Habib bermunculan. Tapi ceramahnya ini, waduh, kok gak ada adem-ademnya. Kalau ceramah kok sering meninggikan leluhurnya. Kalau ceramah kok sering merasa paling mulia. Kalau ceramah kok selalu mengatakan bahwasanya leluhurnya ini memiliki banyak karomah, keramat. Bahkan karomahnya itu sekali duduk baca Yasin 99.000 kali. Dan banyak lagi khurafatnya teman-teman. Namun yang itu yang saya aneh ya, kok ada juga yang percaya dengan khurafat-khurafatnya. Nah, maka dari itu teman-teman, kita itu harus mencerdaskan umat. Jangan sampai umat ini
dijajah dengan secara spiritual dan perbudakan. Yang ada apa teman-teman? Bukan makin cerdas, malah makin bodoh gitu ya teman-teman. Kita malah tertinggal, yaitu negara tetangga kita Malaysia teman-teman. Gak ada ya Habib-Habib yang ceramah seperti itu, gak ada. Kalau ada pun sudah ditangkap, apalagi provokasi. Asa golo, asa celurit, gak ada. Nah seperti itu teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.